Oke, kita lanjutkan bagian video yang ketiga. Ini yang bentuk sifat ke-9 ya. A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, jadi kalau pembagian sama di sifat eksponen juga kalau bagi pangkatnya dikurangkan. Nah, begitu juga prinsipnya kalau untuk logaritma. Kalau bagi berarti A log B bagi C itu diuraikan menjadi A log B dikurang A log C. Sebaliknya juga A log B kurang A log C itu A log B dibagi C ya. Oke. Contoh masuk ke contohnya 3 log 1 per 3. Nah, ini kan bagi nih. Yang nomornya nih 1 bagi 3 kan. Ini bisa kita ubah sesuai bentuk yang sifat ke-9. 3 log 1 dikurang 3 log 3. 3 log 1 nilainya adalah 0. 3 log 3 nilainya adalah 1. 0 dikurang 1 hasilnya adalah min 1. Oke, mudahan bisa dipahami. Contoh yang kedua 2 log 4 per 16. Berarti 2 log 4 dikurang 2 log 16. 2 log 4 nilainya adalah 2. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4? 2 pangkat 2. 2 ini hasil logaritmanya. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 16? 2 pangkat 4. Berarti 4 ya. 2 dikurang 4 hasilnya adalah min 2. Selanjutnya contoh lagi. Log 1000 dikurang log 10. Nah, ini kan dikurang nih. Boleh kita ubah ke bentuk pembagian. Ya. Berarti log 1000 ini dibagi 10. 1000 dibagi 10 hasilnya adalah 100. Sehingga log 100 itu adalah 2. 10 pangkat berapa supaya hasilnya 100? 10 pangkat 2. Pangkatnya itu adalah hasil logaritmanya. Sekarang kita masuk ke sifat yang ke-10. A log B sama dengan 1 per. Nah, A log B itu ini dibalik ya. Kalau dia kalau dia diubah jadi ini, jadinya A log B sama dengan 1 per. Ini kebalik. Ini B-nya log A ya, tapi ada 1 per ya. 1 per B log A. Contoh misalkan 25 log 6. Kalau kita ubah bentuk ini 1 per 6-nya jadi basisnya ya. Log, ini tadi numerusnya, ini jadi basisnya log 25. Nah, 6 log 25, 6 pangkat berapa hasilnya 25? Ada nggak? Nah, kalau seperti ini harus dicari menggunakan tabel logaritma ya. Nanti dicari log 25-nya berapa, log 6-nya berapa. Tapi karena tidak ada diketahui di sini di contohnya ya, berarti sampai sini jawabannya. 1 per 6 log 25. Kemudian 9 log 3. Nah, kita ubah 1 per 3 log 9. Oke, 1 per 3 log 9. Satunya tetap ya. Kita cari 3 log 9-nya berapa? 3 log 9 itu hasilnya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 1. 3 log 9 tadi nilainya 2. 1 per 2 hasilnya. Oke, ini yang contoh ke-11. A log B sama dengan C log B per C log A. Jadi ini ibaratnya gini ya. Log B itu jadi pembilangnya, log A-nya jadi penyebutnya. Nanti ada tambahan C-nya di sini. Nah, ini saya jelaskan contohnya dulu supaya paham ya. Misalkan ada soal seperti ini, diketahui 3 log 5 sama dengan P. Berarti nilai 25 log 81 berapa? Nah, caranya kita menggunakan sifat yang ke-11 kalau bentuk soal seperti ini ya. Nah, cara menjawabnya 25 log 81 sama dengan, nah gimana Bu supaya ketemu nilai C-nya? Kita perhatikan basisnya. Ini kebetulan ada 1 yang diketahui ya, berarti kita gunakan basisnya adalah 3 di sini. Nah, berarti 3 log, kita uraikan dulu log 81. Ini kita uraikan dulu ya. Log 81 per log 25. Basisnya mana? Kita pakai yang 3 yang ini ya. Nah, sehingga nanti 3 log 81-nya diuraikan ya. 81 kita uraikannya harus ada angka ini, harus ada angka 3 dan angka 5. Kalau saya menguraikan biasanya saya menggunakan pohon faktor. Ini misalkan 81. 81 itu kita bagi dengan 9 ya, 9. Ini kan bisa nih. Nah, di sini kan nilai 9-nya kan nggak ada nih yang diketahui. Berarti 9-nya nggak bisa kita gunakan, harus diuraikan lagi 9-nya. 3 ini 3. Makanya di sini saya buat di sini 3 pangkat 4.
Karena 3-nya ada 4 kan, tuh 2, 3, 4. Nah, begitu juga 25. 25 ada nggak di sini yang diketahui? Nggak ada kan? Harus ubah ke bentuk 5 ini. Menyesuaikan dengan yang diketahui ya. Untuk menguraikan angka yang ada di bagian numerusnya ini. Berarti ini 5 pangkat 2. Nah, kita gunakan sifat yang A log A pangkat N. Berarti N kali A log A. Jadi ditaruh 4 di depannya, kali 3 log 3 per, ini 2-nya diletakkan di depan, kali 3 log 5. Nah, 4 kali 3 log 3 nilainya adalah 1. 2 kali 3 log 5. 3 log 5 ini sebenarnya kita gunakan pakai kalkulator. Karena diketahui di sini nilai 3 log 5 itu adalah P. Ya, kita menyesuaikan dalam bentuk soalnya saja. Berarti 35 log 5 ini kita ganti dengan P. Sehingga hasilnya menjadi 4 kali 1 per 2 dikali P. Karena 3 log 5-nya tadi adalah P ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 kali 1, 4. 2 kali P, 2P. 4 dengan 2-nya masih bisa kita bagi atau kita sederhanakan dengan kita bagi 2 sama 2 ya. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Berarti hasilnya adalah 2 per P. Untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, ada soal. Diketahui 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Nilai dari 2 log 45 berapa? Oke, sekarang kita perhatikan. 2 log 45 ini kita ubah dulu ya. 2 log 45 ini kita ubah menjadi log 45, log 2 dulu ya. Log 45, log 2. Gimana nilai C-nya? Nilai C-nya sambil kita perhatikan. Dari kedua yang diketahui ini yang mana yang angkanya sama. Ini ada 2 nih, ada 3, ada 2, ada 5. Yang mana yang angkanya sama? Basisnya yang kita gunakan ya. Ini angkanya sama 2. Nah, karena sama angkanya ini, berarti kita gunakan nilai C-nya itu 2 ya. Sehingga 2 log 45 per 2 log 2. 45-nya harus kita uraikan. 45-nya harus kita uraikan. 45 itu kan 5 kali 9 ya. Nah, 9 ada nggak yang diketahuinya nih ini? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada berarti 9-nya harus diuraikan lagi. Harus menyesuaikan yang diketahuinya. 3, 3. Berarti nanti di sini saya tuliskan 3 pangkat 2 kali 5 ya. 3-nya ada, 5-nya juga ada. Nah, setelah itu 2 log 2-nya di sini 1 ya. Pasti itu 2 log 2 1. Kemudian kita uraikan, ini kan dalam bentuk perkalian. Kalau perkalian tadi apa? Menggunakan sifat apa? Yang A log B ya. Log B tambah kali C ya. Berarti kalau diuraikan berarti A log B tambah A log C. Nah, ini saya uraikan seperti itu. 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 5. Nah, ini saya gunakan lagi sifat yang A log A pangkat N. Jadi N-nya diletakkan di depan. 3-nya letakkan di depan kali 2 log 3 tambah 2 log 5. Oke. 2 log 3. Nah, sekarang kita sambil lihat yang diketahui. 2 log 3 nilainya kan P. Jadi 2 log 3 kita ganti dengan P. Berarti 3P hasilnya. Ditambah 2 log 5 itu nilainya adalah Q. Berarti Q di sini ya. Sehingga hasil akhirnya dari 2 log 45 itu adalah 3P tambah Q. Ini soal yang contoh kedua. Oke, terakhir kita masuk ke contoh yang ketiga. Diketahui 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Kita tentukan nilai 4 log 5. Nah, kita ubah dulu ya 4 log 5. Ini nanti dulu kita cantumkan, kita ubah dulu log 5 per log 4. Log 5 per log 4. Nah, bagaimana nilai C-nya? Bagaimana nilai basisnya kita gunakan? Kita perhatikan yang diketahui ini. Ini ada 2, ada 3, ada 3, ada 5. Nah, dari yang diketahui ini ada yang mana yang angkanya sama? Yang 3, ya. Jadi nggak fokus yang ke basis ya. Kita lihat angka yang sama. Ini kalau ada 2 yang diketahui ya di soal. 2 log 3 sama dengan M, 3 log 5 sama dengan N. Kita perhatikan angkanya yang sama. Angka yang sama yang mana? Nah, 3 ya, berarti 3 ini yang kita gunakan, angka yang sama ini yang kita gunakan untuk nilai C-nya. Berarti 3 log 5 per 3 log 4.
Selanjutnya 3 log 5 ada nggak di sini? Ada. 3 log 4 ada nggak di sini? Nah, 4-nya kan tidak ada. Berarti 4-nya harus diuraikan ya. Nah, kita menyesuaikan yang diketahuinya. 4-nya ada, berarti kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Kemudian 3 log 5 kita tuliskan aja dulu. Ini kita gunakan sifat yang 2-nya letakkan di depan kali 3 log 2. Setelah itu 3 log 5 tetap kita tuliskan ya. Nah, kemudian kita lihat 2 kali 3 log 2 ada nggak di sini? Nah, tidak ada kan? Yang ada 2 log 3. Nah, bagaimana caranya supaya ini 3 log 2-nya bisa kita ubah? Nah, ini kita gunakan sifat yang A log B itu sama dengan ada sifat tadi ya. Yang ke-9 atau ke-10 kalau nggak salah ya. Berarti di sini diubah jadi 1 per B log A. Ini supaya ini sama. Karena 2 log 3-nya kan nggak ada. Karena 3 log 2-nya kan nggak ada nih. Yang ada kan 2 log 3. Berarti kita ubah sesuai dengan sifat ini ya. Untuk yang ini. Oke, kita ubah jadinya 3 log 2 itu adalah 1 per 2 log 3. Oke, 3 log, nah tinggal kita masukkan nilainya. 3 log 5. 3 log 5 berapa nilainya? N. Per 2 kali 1 per 2 log 3 berapa nilainya? 2 log 3M. Tinggal kita masukkan ya. Nah, sudah. Setelah itu N per 2 kali 1 per M, 2 per M ya. Nah, kalau dibagi ini kalau diubah jadi kali ya. Kalau dikali di sini ubah bentuk perkalian. Ini dibalik ya, jadinya N kali M per 2. N kali M kan Mn per 2. Sehingga hasil akhirnya itu adalah bentuk sederhananya M per 2. Oke. Seperti ini, atau bisa gini aja caranya. Biasanya ibu gunakan kalau untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, misalkan N 2 kali 1 per M. Jadi yang penyebutnya ini ibu kalikan M, ini supaya hilang per. Jadi kalau ada ketemu soal seperti ini kita lihat. Kalau ada per itu yang nanti akan kita kalikan ya untuk menghilangkan per M-nya. N kali M, NM. Per 2 kali 1 per M. Ini kan kalau dikalikan dengan M ini hilang kan, coret. Sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, ini kalau mau pakai cara sederhananya. Jadi dilihat yang mana yang pecahan itu nanti yang kita ambil untuk perkalian, untuk pembilang maupun penyebutnya. Tapi yang kita ambil hanya yang penyebutnya saja untuk pengalinya di sini. Nah, ini. Atau boleh juga kalau masih bingung pakai cara ini. Oke. Ini contoh soal dari sifat-sifat eksponensial. Setelah ini nanti saya akan berikan soal untuk kalian latihan. Silahkan nanti diperhatikan ya soalnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada hari ini bisa dimengerti. Ibu ucapkan selamat belajar. Dan ingat, minggu depan kita akan masuk ulangan tentang fungsi eksponensial. Silahkan pelajari. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Di bagian video keempat nanti saya akan share soal untuk latihan tentang sifat-sifat eksponen. Terima kasih.